melihat Kristus hadir di dalam hidup kita, sebagaimana Dia yang sudah turun di zaman ini, menggenapkan sendiri firman-Nya, bahwa Dia akan datang yang kedua, dan Dia sudah datang di masa ini. Amin. Dia sudah hadir di masa ini. Dia sudah menampakkan dirinya di masa ini. Sang anak manusia yang dinanti-nantikan selama 2000 tahun namanya, Dia sudah menyatakan dirinya, menyingkapkan dirinya, menghadirkan dirinya di masa ini. Haleluya. Namun pintu kasih karunia masih terbuka. Itu artinya adalah bahwa kita masih di dalam suatu jeda, suatu delay, suatu rentang waktu kasih karunia Tuhan yang diperpanjang, ekstra kasih karunia sebelum dispensasi zaman bangsa kafir berakhir dan akan dimulainya dispensasi zaman bangsa Yahudi, di mana Tuhan akan berurusan dengan Israel sesudah mempelai wanita naik. Jadi sebenarnya kedatangan Dia di zaman ini, maka waktunya sudah berakhir. Waktunya sudah selesai. Sebab Dia yang sudah hadir di zaman ini adalah Dia sang imam besar menurut peraturan keimamatan Harun, seperti yang dituliskan di Imamat 16, di mana kita melihat Yesus Kristus tampil di dalam tubuh manusia. Dia tinggalkan kemuliaannya dan Dia turun dari pikiran menjadi Melkisedek Theophany. Firman itulah firman, dan kemudian firman itu menjadi daging manusia, the word in flesh, dan Dia tampil sebagai sang anak manusia 2000 tahun yang lalu, dan sebagai anak domba maka Dia tersalib. Dia datang dulunya adalah untuk menjadi korban sembelihan, menjadi korban penghapus dosa. Dia datang dulunya untuk menjadi anak domba yang dipersembahkan. Haleluya. Sehingga darahnya adalah untuk menghapus dosa mempelai wanitanya. Glory. Namun sesudah Dia mati dan kemudian dikubur dan kemudian Dia bangkit dan berikutnya Dia naik ke sorga, maka Anda tidak melihat lagi Dia. Anda tidak melihat Dia lagi. Karena seperti di Perjanjian Lama, di kitab Imamat 16 sudah dijelaskan dan dituliskan di sana urutan-urutan penebusan pada tanggal 10 pada bulan yang ke-7, di mana anak domba itu harus diserahkan kepada imam, dan imam membersihkannya, mencucinya, memandikannya, dan kemudian dia harus disembelih di hadapan orang banyak, di hadapan para penyembah, di hadapan para imam. Dia disembelih di pelataran sebelum Dia dikorbankan di atas mezbah bakaran. Demikian juga dengan Yesus Kristus Tuhan kita Sang Mesias, anak manusia itu. Dia yang adalah sang anak domba, dipersembahkan oleh Bapa di luar, di pelataran itu. Amin. Di pelataran itu. Dan Dia disembelih. Glory. Dan Dia dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban penghapus dosa. Dan sebelum Dia disembelih, Dia dimandikan, Dia dibasuh. Itulah sebabnya Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sebuah gambaran yang sama seperti di Imamat 16. Dan kemudian darah itu dari mezbah korban bakaran dibawa masuk oleh imam dan dipercikkan kepada perkakas-perkakas yang ada di ruang kudus. Demikianlah Yesus sesudah Dia disalibkan, Dia mati, kemudian Dia dikuburkan. Dia tidak terlihat lagi. Seperti dulunya anak domba itu tidak terlihat lagi, karena darahnya sudah dibawa masuk ke balik tirai yang pertama. Dan demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak terlihat lagi. Dia sudah masuk ke menembus tirai yang pertama. Amin. Dan murid-muridnya di kitab Tindakan pasal 1, Yesus diselubungi awan dan Dia naik dan Dia tidak terlihat lagi. Hal yang sama dengan apa yang dulu berlangsung di Imamat 16. Semuanya itulah berbicara akan Yesus Kristus, Sang pribadi yang agung. Sebab jika Anda melihat di Imamat 16, di situ ada tabernakel,
yang dibuat oleh Musa. Amin. Dan di dalamnya berisi 7 perkakas furniture, dan masing-masing menempati posisinya, dan masing-masing itu adalah satu perkakas. Namun ketika Yesus tampil, maka semua perkakas-perkakas itu satu tabernakel di padang gurun itu dulunya menunjuk kepada satu pribadi, satu oknum yang adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dia disimbolkan di dalam pralambang dan bayangan di tabernakel di padang gurun, dan semuanya itu adalah berbicara akan datangnya Sang Penebus, Sang Pendamai, Sang Mesias, Anak Manusia. Dan sekarang pribadi yang agung, yang mulia itu telah tampil di bumi. Ya, amin. Dan kemudian dia disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, amin. Dan dia naik ke surga, dan dia duduk di takhta Bapa mengantarai. Demikianlah dulu anak domba setelah disembelih, maka darahnya dibawa masuk ke ruang kudus, menembus di balik tirai yang pertama, amin. Dan kemudian dibawa menembus ke balik tirai yang kedua dan masuk ke ruang Shekinah glory, amin. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus, naik ke dimensi yang ketujuh, ke ruang Shekinah glory, duduk di takhta Bapa. Dan kemudian imam besar di Imamat 16 menghadapkan posisinya mengarah ke arah timur, membelakangi akan kursi pendamaian, the mercy seat, amin. Maka Anda melihat darah itu dipercikkan 7 kali ke atas kursi pendamaian. Itulah gambaran dan itulah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia sudah membayar harga itu, mati sebagai seorang yang tidak berdosa, tapi dijadikan dosa untuk mempelai wanita. Dia menebus, dia membeli mempelai wanita. Amen. Dan sekarang dia ada di ruang Shekinah glory, menghadap ke arah timur, memercikkan darah persembahan itu, darah korban itu yang tidak lain darahnya sendiri, sebanyak 7 kali ke atas kursi pendamaian, mercy seat. Dan itu adalah gambaran Yesus Kristus yang sedang mengantarai di sepanjang 7 zaman gereja di bumi. Haleluya. Bagi umatnya yang telah dibeli, yang telah ditebus. Glory. Amin. Dan kemudian dia berjalan keluar dari ruang Shekinah glory. Dia berjalan keluar dari ruang Maha Kudus. Dan darah itu dipercikkan kepada semua perkakas, semua furnitur. Dan kemudian sampailah dia di pelataran, dan kemudian keluar dari pelataran, meninggalkan akan kemah tabernakel tersebut, dan dia meniupkan sofa, meniupkan sangkakala. Itulah sangkakala pembebasan. Itulah sangkakala yang memberitahukan kepada Israel di Imamat 16 bahwa dosa di tahun ini sudah diampuni. Tapi kita tahu bahwa korban persembahan di Perjanjian Lama hanyalah dari darah binatang yang tidak bisa menghapus dosa, hanya menutup dosa untuk 1 tahun kalender. Itulah sebabnya mereka harus datang kembali di tahun yang berikutnya untuk memperoleh pendamaian lagi. Hanyalah sebuah bayangan, hanyalah sebuah gambaran apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus kita, bahwa darahnya bukan menutup dosa, tapi darah penciptaan Allah yang ada pada tubuhnya dan yang sudah tertumpah di Kalvari 2000 tahun yang lalu adalah untuk menghapus dosa umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Menghapus dosa mempelai wanita. Haleluya. Dan sekarang dia tampil, haleluya, meniupkan sangkakala. Glory. 28 Februari 1963, sebuah pesan pembebasan ditiupkan. Malaikat ketujuh memperdengarkan suaranya. Anak manusia menyatakan dirinya. Amen. Dialah Sang Melkisedek. Dia telah turun 27 mil tingginya, 33 mil bentangannya, luasnya. Dan dia meniupkan sangkakala. Yobel ditiupkan. Pembebasan diumumkan. Dan dia datang seperti Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Amen. Oke, dia katakan, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang. Dia datang untuk mencuri, seperti seorang pencuri yang datang pada waktu malam. Dia datang untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk membinasakan. Dia telah datang untuk mencuri mempelai wanitanya.
memanggil mempelai wanitanya. Dia adalah sang Romeo, dan dia datang memanggil Julietnya. Dia mencuri Julietnya. Dia memisahkan Julietnya dari sistem Babel. Haleluya. Anda dikeluarkan, Anda dibangunkan. Amen. Anda disadarkan dari amnesia Anda. Anda dilepaskan dari dosa-dosa Anda. Anda dilepaskan dari ketidakpercayaan Anda. Amen. Juliet tampil. Romeo tampil memanggil Julietnya. Dan dia sudah tampil 1 Tesalonika 4 ayat 16. Amin. Seruan itu sudah dikumandangkan untuk menghimpunkan, memanggil, memeteraikan mempelai wanitanya yang berasal dari berbagai bangsa. Amin. Seperti halnya imam besar itu meninggalkan ruang Maha Kudus. Amin. Meninggalkan ruang Maha Kudus, ruang Shekinah Glory, dan kemudian keluar dari tabernakel, meniupkan sangkakala. Itulah sebuah gambaran apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan selama 2000 tahun semenjak dia naik ke surga, duduk di tahta Bapa, mengirimkan Roh Kudus-Nya, dan kemudian sepanjang 7 zaman gereja dia mengantarai sebagaimana 7 percikan darah itu ke atas kursi pendamaian. Rahmat tersedia, rahmat pendamaian masih ada, tapi tiba waktunya imam besar sudah menyelesaikan tugasnya. Haleluya. Yesus Kristus adalah sang imam besar kita yang mengantarai kita. Dia mengantarai kita atas pengakuan iman kita. Ibrani katakan, dan dia sudah mengerjakan itu selama 2000 tahun. Namun tiba waktunya imam besar tidak senantiasa tetap tinggal di ruang Maha Kudus. Dia harus meninggalkan itu dan keluar dari tabernakel. Dia menampakkan dirinya di zaman akhir ini. Sesudah sangkakala ke-6 ditiupkan, sesudah perang dunia kedua berlangsung. Amin. Dia menyatakan dirinya kepada seorang nabi di bumi, seorang pelihat. Amin. Haleluya. Dialah sang imam besar. Waktunya telah tiba untuk sebuah pesan pembebasan. Sangkakala ditiupkan, misteri dibukakan. Haleluya. Amin. Apa yang selama ini tersembunyi, karena imam besar tersembunyi di dalam tabernakel di sorga. Amin. Tapi tiba waktunya imam besar tampil keluar dengan membawa sangkakala. Haleluya. Mengumumkan, meniupkan sangkakala. Yobel telah tiba. Amin. Hutangmu telah dilunaskan. Dosamu sudah diampuni dan tidak diingat-ingat oleh Tuhan lagi. Sudah dibuang ke lautan pengampunan dosa. Haleluya. Praise the Lord. Dia mengampuni segala dosa-dosamu. Kamu bersih. Amin. Kamu dibenarkan. Kamu tidak pernah melakukannya dari sejak mulanya. Oh, mulialah. Itulah pesan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita mendengarnya, dan kita merespon. Karena ada gen kecil yang kekal, yang merespon akan suara tersebut. Mereka yang lain, yang bukan tergolong di dalam Israel, mereka tidak akan merespon itu. Karena sangkakala itu hanya untuk Israel. Israel adalah bangsa pilihan. Israel adalah gambaran orang pilihan. Israel adalah gambaran mempelai wanita. Haleluya. Jadi selama 2000 tahun, Yesus bergerak. Haleluya. Dia mengantarai. Itulah yang dilihat oleh Yohanes. Dia mendengar sangkakala. Dan dia menoleh ke belakang. Amin. Dan dia melihat anak manusia berjalan-jalan di tengah-tengah kaki Dian. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan kaki Dian adalah gambaran 7 zaman gereja. Praise the Lord. Haleluya. Dan dia di dalam rupa Roh Kudus berjalan-jalan di sepanjang 7 zaman gereja. Amin. Dari utusan yang pertama Paulus kepada utusan yang kedua di zaman Smyrna, Irenaeus kepada utusan yang berikutnya. Amin. Kolumba kepada utusan yang berikutnya, Martin pada utusan yang berikutnya, Martin Luther berpindah topeng kepada utusan yang berikutnya, yaitu adalah John Wesley berpindah lagi kepada utusan yang berikutnya. Amin. Di zaman Pentakosta. Amin. Dan yang sekarang tampil adalah seorang nabi, seorang pelihat. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Dan dia menampakkan dirinya. Wahyu 10 ayat 1. Dia telah turun dari surga dengan title deed, dengan kitab penebusan di tangannya, dengan gulungan kitab yang terbuka. Meterai-meterainya telah dilepaskan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan dia berkata, ambillah kitab ini. Dan Yohanes, yang adalah gambaran mempelai wanita, mengambil kitab tersebut. Amin. Dan memakannya. Dan hidup untuk selama-lamanya. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan di luar Israel, mereka tidak tahu menahu. Bangsa-bangsa lain tidak tahu menahu akan hal ini. Amin. Denominasi, organisasi tidak tahu menahu akan hal ini. Karena Romeo datang hanya untuk Juliet. Ada amin. Dan dia sudah tampil, dia sudah datang, Yohanes 10 ayat 10. Dia datang seperti pencuri. Kalau dulu dia datang sebagai anak domba, mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya sebagai korban sembelihan
untuk penghapusan dosa, untuk penghapusan utang. Amen. Bagi siapa? Bagi mempelai wanitanya. Haleluya. Itulah kedatangan dia yang pertama. Dan sekarang di kedatangan dia yang kedua, untuk apa? Dia akan mengambil mempelai wanitanya. Terpuji nama Tuhan. Namun sebelum dia mengambil mempelai wanitanya, dia harus tampil, meninggalkan tabernakel, amen, meninggalkan dimensi yang ketujuh. Dia datang sebagai teofani, sebagai imam besar, amin, dengan membawa sangkakala di tangannya dan meniupkan sangkakala, melepaskan Azazel, amin, kambing itu supaya lari pergi ke padang gurun dan tidak terlihat lagi. Dan Azazel adalah gambaran dosamu sudah dilarikan sampai jauh ke pedalaman padang gurun dan tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya lagi. Amen. Terpuji nama Tuhan. Itulah gambaran bagaimana Tuhan mengampuni dosamu. Amin. Karena kita terlahir sebagai orang berdosa. Haleluya. Kita terjebak dan terperangkap di dalam kandang ayam. Kita dikurung di dalam kurungan Babel dulunya di Wahyu 17. Nama-nama yang bersifat menghujat. Amin. Tetapi sebuah pesan datang. Imam besar tampil di dalam melalui pelayanan anak manusia. Haleluya. Meniupkan sangkakala dan berteriak, keluarlah engkau daripadanya di Wahyu 18. Amin. Dikeluarkan dari Wahyu 17. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan siapa yang dikeluarkan? Juliet, mempelai wanita. Sebab inilah zamannya pemanggilan keluar mempelai wanita dari sistem Babel modern. Amin. Dari misteri Babel. Oh, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dan kita dilepaskan oleh terlepasnya Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang dilepaskan oleh pesan terang di waktu senja, dilepaskan dari ikatan sungai-sungai Efrat denominasi. Haleluya. Dan Anda tahu Efrat adalah berbicara, sungai Efrat adalah simbol daripada Babilonia. Amen. Dan kita dikeluarkan oleh teriakan Wahyu 18, keluarlah engkau daripadanya. Pembebasanmu sudah tiba. Yobelmu sudah datang. Kamu bukan lagi budak. Amen. Itulah dulunya bagaimana Sarah berada di istananya Raja Abimelek di Kejadian Genesis 20. Masih ingat? Tetapi Tuhan datang. Amin. Di dalam mimpi. Dan Tuhan sendiri yang berkata kepada si raja, restore her. Pulihkan dia, kembalikan dia, karena dialah istri nabiku. Amen. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Itulah hal yang sama yang Tuhan sudah kerjakan. Amen. Dan itu sekarang sedang Tuhan kerjakan terus sampai jumlah yang terakhir, sampai benih yang terakhir masuk dan mendengar sangkakala ini, mendengar peniupan hari pembebasan ini. Karena tangan Allah yang perkasa sudah tampil, sudah turun melalui pelayanan Musa akhir zaman. Amen. Dan mengulang lagi apa yang dulu Tuhan sudah kerjakan di Exodus yang pertama. Melalui Musa, tangan Tuhan menghadirkan dirinya. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi Musa, maka terjadilah. Dan tulah-tulah dinyatakan. Amen. Dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Dan itulah yang sudah berlangsung di zaman Laodikia. Kematian anak sulung, kematian spiritual. Gereja-gereja mati. Amen. Gereja-gereja mati. Haleluya. Tetapi Tuhan menyediakan anak domba. Haleluya. Yang tidak lainlah dirinya sendiri. Firman yang berlumuran darah. Dan darah itu harus kamu oleskan di atas palang pintu. Dan kapan itu dioleskan? Di waktu senja. Itulah the token. Itulah zaman ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Amen. Itulah yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus 2000 tahun dari penyaliban. Kemudian dia mengantarai. Amin. Sepanjang 2000 tahun. Seperti imam besar keluar dari tabernakel, dari rumah kudus ke ruang kudus, ke pelataran, sampai dia keluar dari tabernakel. Yesus mengerjakan yang sama. Terpuji nama Tuhan. Sehingga Anda melihat Imamat 16 tergenapi secara komplit di zaman ini. Dan hanya di zaman inilah sesudah sangkakala ke-6 ditiupkan, Israel kembali ke Palestina, pohon ara sudah bertunas, maka misteri penebusan yang agung yang besar ini dibukakan, disingkapkan. Kepada siapa? Kepada Juliet. Dan siapa yang menyingkapkan? Romeo kita. Amen. Haleluya. Romeo tampil dengan sebuah pesan. Oh, muliakan nama Tuhan. Amen. Penyingkapan misteri, pembukaan selubung Allah. Glory. Praise the Lord. Mengenali zamanmu dan pesannya. Amin. Dia mengkhotbahkan kesatuan yang tak terlihat antara Kristus dan mempelai wanita. Amin. Dia mengkhotbahkan the rapture. Glory. Dia mengkhotbahkan kuasa pengubahan. Amin. Dia mengkhotbahkan Allah yang perkasa tersingkap di hadapan kita. Amin. Dia mengkhotbahkan the masterpiece, karya agung.
Dia mengkhotbahkan rumah masa depan, the future home, rumah masa depan antara mempelai pria surgawi dan mempelai wanita bumi. Dan kita mendengar semua pesan-pesan itu. Kita mendengar Yobel itu diteriakkan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Sehingga Anda bukan lagi budak dosa. Anda bukan lagi budak dunia ini. Anda tidak lagi di Babilonia. Haleluya. Anda tidak lagi menggantungkan kecapimu di pohon gandarusa itu. Haleluya. Sekarang Anda sedang memegang kecapimu. Kamu adalah imam-imam dan raja-raja. Haleluya. Di perjanjian lama menjadi imam oleh kelahiran. Amen. Oleh darah. Untuk menjadi bagian dari raja, Anda juga harus oleh kelahiran, oleh hubungan darah. Oh, mulialah nama Tuhan. Amen. Anda harus terlahir di dalam suku Lewi untuk menjadikan Anda seorang imam. Anda harus terlahir di dalam suku Yehuda untuk menjadikan Anda raja. Dan itulah yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mendatangkan kelahiran kembali atas hidupmu dan saya. Dan kita mengenali lagi silsilah kita. Bahwa saya datang dari Lewi, spiritual. Saya datang dari Yehuda, spiritual. Amin. Saya terlahir sebagai imam. Imam artinya Anda punya akses untuk melayani Tuhan. Amin. Anda tahu asal-usulmu bahwa Anda terlahir sebagai Yehuda secara spiritual. Haleluya. Bahwa Anda adalah anak raja. Amin. Dan Anda berhak untuk memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Duduk di tahtanya, berbagi tahta dengan sang mempelai pria di kerajaan 1000 tahun, milenium. Amin. Anda adalah raja. Wahyu 5 katakan, kamu dijadikan imam-imam dan raja-raja. Imam, Anda punya akses untuk melayani. Raja, Anda punya daerah kekuasaan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Glory. Disitulah dia meniupkan sangkakalanya. Kamu sudah bebas. Kamu sudah bersih. Kamu tidak pernah berdosa dari sejak mulanya. Kamu dibenarkan. Oh, muliakan nama Tuhan. Kamu bukan ayam. Kamu Raja Wali. Glory. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Itulah hal-hal yang Tuhan sudah kumandangkan. Dan membuat hati kita selalu bergelora dan berglori. Bergirang. Bersukacita. Semangat. Amen. Haleluya. Dunia sedang runtuh. Oleh karena hati manusia menjadi takut dan gelisah. Tetapi hati anak-anak Allah, angkat kepalamu. Sebab penebusanmu sudah dekat. Haleluya. Sebab sang imam besar kita sudah meniupkan sangkakala Yobel, sangkakala pembebasan. Haleluya. Bahwa dosamu, hutangmu sudah dihapuskan. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Dan itulah yang sedang kita nikmati. Segala berkat-berkat penebusan yang Tuhan sudah nyatakan. Praise the Lord. Dan orang-orang tidak mengerti. Dan ketika Anda melihat anak manusia tampil, pesan dinyatakan. Haleluya. Anda melihat Romeo tampil di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Bukan berarti bahwa kasih karunia Tuhan, bahwa pendamaian sudah selesai. Belum. Sebenarnya sudah selesai, tapi Tuhan masih memberikan ekstra waktu, ekstra grace. Anda mengerti itu? Karena ketika dia turun, dia menyatakan pesannya, misteri tersingkap. Dia membawa gereja untuk berada di puncak yang ketujuh. Haleluya. Anda mengerti itu? Dan di puncak yang ketujuh itu, di belahan kontinental itu, seperti yang sudah kita nyanyikan bersama-sama. Oke? Maka Anda lihat, ketika Nabi sudah berada di atas puncak yang ketujuh, maka ketika dia memandang ke depan, apa yang dia lihat? Bukan lagi wilayah Amerika Serikat, tetapi adalah wilayah Meksiko, negara yang lain. Simbol apakah itu? Apa artinya? Bahwa ketika pesan dinyatakan, haleluya, 27 mil, 33 mil, pesan, seruan dinyatakan, Anda sedang memandang ke depan. Amin. Tidak lagi bumi, tidak lagi itu di zaman gereja, tetapi adalah kekekalan. Oh, terpuji nama Tuhan. Jadi manakah posisi kita sekarang? Antara yang fana dan yang tidak fana. Amin. Antara yang fana dan yang tidak fana. Kita sekarang di posisi tersebut, di puncak yang ketujuh. Itulah sebabnya Anda mendengar Theophany memanggil. Haleluya. Untuk membawa Anda kembali kepada kekekalan yang sepenuhnya. Amin. Angkat kepalamu, penebusanmu sudah dekat. Oh, glory. Do not fear, little flock. Jangan takut, hai kawanan kecil. Oh, muliakan nama Tuhan. Dia berkata kepada si anak kecil itu. Amin. Ketika malam hari sudah tiba dan si anak dibawa ibunya masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap tidur. Namun hujan datang, petir datang, guntur terdengar, tapi si ibu berkata kepada si anak, jangan takut nak, ibu ada di sini. Good night, selamat malam, ibu akan matikan lampunya. Good night mom.
maka lampu dimatikan, pintu ditutup, maka si anak tinggal sendirian. Tapi ibu sudah berkata, jangan takut nak, mama ada di sini. Amen, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yesus absen di bumi, tapi Roh Kudus ada di sini. Amin. Dialah pribadi yang sama. Glory. Dia menyertaimu, menolongmu. Yesus sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan mengutus penghibur dan penolong. Amin. Matius 28, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan dunia. Oh, mulialah nama Tuhan. Juliet ada di sini, Romeo ada di sini. Menyatu dengan Juliet di dalam suatu kesatuan yang tak terlihat. Amin. Aku akan datang seperti pencuri. Siapa aku? Sang Gembala Agung. Siapa aku? Yesus Kristus. Melalui pelayanan anak manusia di dalam rupa Roh Kudus. Aku datang seperti pencuri untuk mencuri. Amin. Siapa yang dicuri? Juliet dicuri. Haleluya. Diambil dari perbudakan Mesir. Diambil keluar dari perbudakan Babel. Haleluya. Dibawa kemana? Dibawa ke negeri perjanjian, baptisan Roh Kudus. Haleluya. Dibawa kepada Yesus Kristus sendiri, sang mempelai pria, firman yang tersingkap, selubung Allah yang terbuka. Oh, mulia nama Tuhan, sang masterpiece, karya agung, sang suami untuk disatukan kembali seperti dua belahan kertas daripada si laundry Cina itu. Amen. Haleluya. Sehingga Anda tidak lagi dua, tapi satu adanya. Tidak lagi kembar, tapi satu adanya. Kristus dan mempelai wanitanya, kepala atas gerejanya, sudah menyatu kembali. Dan pencuri datang untuk mencuri, mengambil Juliet, dan dia datang untuk membunuh Isabel dan anak-anaknya yang tidak mau bertobat ketika Tuhan memberikan jangka waktu untuk bertobat. Tapi mereka menolak untuk bertobat. Dan dia datang untuk membinasakan. Yohanes 10 ayat 10, membinasakan. Siapa yang dibinasakan? Wahyu 11 ayat yang ke-18. Siapa yang dibinasakan? Mereka yang merusak bumi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Jadi jangan takut kawanan kecil. Jangan takut saudara-saudariku, sekalipun Anda mungkin sendirian di berbagai tempat. Haleluya. Yesus Kristus ada menyertaimu. Dia diam di dalam kamu. Dia berjanji, pada hari itu kamu akan tahu aku diam di dalam kamu dan kamu diam di dalam aku. Haleluya. Dialah sang Gembala Agung yang turun datang. Amen. Meninggalkan dimensi yang ketujuh. Dia tampil sebagai Melkisedek, Raja Teofani. Glory. Amen. Tubuh korporal dia, tubuh jasmani dia masih ada di sana, menantikan sampai benih yang terakhir masuk. Maka tubuh jasmani Yesus, tubuh yang dimuliakan, akan menampakkan dirinya di sangkakala yang terakhir. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan untuk apa dia turun di zaman ini? Mencuri Julietnya, amin, mengambil Julietnya. Dia datang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan domba yang hilang. Oh, glory. Sebab Bapa yang di sorga, di dimensi yang ketujuh, tidak menginginkan, tidak menghendaki anak-anak kecil itu binasa. Sebab anak-anak kecil itu, the little ones, mereka memiliki malaikat-malaikatnya di sorga, memandang wajah Bapa yang tersingkap. Oh, mulialah nama Tuhan. Amen. Anda bicara sorga, itulah dimensi 6, dimensi 7. Itulah langit yang ketiga. Anda bicara matahari, bulan, dan bintang-bintang, planet-planet. Itulah langit yang kedua. Dan bintang-bintang juga disebut sebagai tubuh-tubuh celestial. Para ilmuwan mengatakan, memberikan definisi, memberikan istilah bahwa bintang-bintang di angkasa luar sana adalah celestial bodies, tubuh-tubuh celestial. Untuk menggambarkan bahwa di dimensi yang ke-6 di langit yang ketiga ada tubuh-tubuh celestial, tubuh-tubuh teofani. Dan kita berada di langit yang pertama, dimensi 1, 2, dan 3, mengenakan tubuh terestrial. Amen. Inilah yang disebut dengan tirai waktu. Haleluya. Tetapi nabi Anda, nabi saya, William Branham yang kita kasihi, Elia di zaman ini, diangkat Tuhan. Haleluya. Menembus, melampaui tirai waktu. Dan dia dibawa naik ke dimensi yang ke-6. Dan dia melihat jutaan, millions of them. Haleluya. Orang-orang yang cantik, yang ganteng, yang tampan. Orang-orang yang ditobatkan kepada Kristus. Oh, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Glory. Dan Branham melihat orang-orangnya. Dan sekarang Branham bersama dengan kelompoknya sudah ada di dimensi yang ke-6. Tapi sekarang kita, praise the Lord, mempelai wanita yang masih hidup, yang masih tinggal, ada di sini. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Dan menjadi suara yang terakhir bagi akhir zaman. Di bawah utusannya, di bawah Maleakhi 4. Haleluya. Branham, Elia, kitalah Elisa, mempelai wanita. Dan sedang menyuarakan suara kebenaran. Memberitahukan kehadiran Sang Romeo di akhir zaman. Anak manusia di zaman ini. Haleluya. Itu sebabnya, saudara-saudariku, senantiasa
membagikan pamflet dan brosur, berusaha untuk mengajak orang-orang, mengundang orang-orang untuk datang mendengarkan firman Tuhan. Karena Anda adalah suara yang terakhir bagi akhir zaman. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Anda mengerjakan di dalam suatu pewahyuan. Anda mengenali siapa dirimu. Amin. Anda adalah Juliet di akhir zaman. Anda adalah perempuan-perempuan Samaria di akhir zaman yang sudah dibangunkan dari sumur Yakub. Anda sudah dipindah dari sumur Yakub, denominasi. Anda pindah dari denominasi kepada mata air yang berbual-bual. Itulah meterai ketujuh, anak manusia, firman yang tersingkap, Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Pada hari ini perempuan, engkau tidak akan lagi minum dari sumur itu, tapi engkau akan minum air yang kuberikan kepadamu. Haleluya. Dan air yang kuberikan membuat kamu tidak akan haus lagi. Oh, terpuji nama Tuhan. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin, roh dan mempelai wanita berkata, marilah, barang siapa yang haus, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kepadamu air dengan cuma-cuma, dengan gratis. Oh, terpuji nama Tuhan. Dari dalam diri mempelai wanita mengalir air sungai kehidupan, mata air yang berbual-bual. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu adalah mata air yang berbual-bual, yang tidak akan pernah kering di musim apapun, bahkan di musim kering sekalipun. Glory. Haleluya. Dan Roh Kudus yang di dalam dirimu yang membuat Anda menjadi seorang anak Allah, bagian dari gereja yang kebal, yang imun. Amen. Imun bukan karena vaksinasi, tapi karena imun karena baptisan Roh Kudus, suntikan daripada kehidupan yang kekal yang ditransferkan kepada Anda. Haleluya. Di mana Anda sudah mati dengan suamimu yang pertama dan Anda hidup sekarang dengan suamimu yang kedua, Daud di akhir zaman. Oh, mulialah nama Tuhan. Amen. Anda memiliki kehidupan yang baru. Anda memiliki kehidupan yang kekal, yang sedang bekerja dari dalam, dan yang tidak akan lama lagi mengubahkan tubuh kita yang fana, sehingga yang fana ini akan ditelan oleh yang tidak fana. Amin. Karena mempelai wanita bersama Nabi, bersama Roh Kudus, bersama anak manusia sudah berada di puncak yang ketujuh, di gunung yang ketujuh itu, di puncak yang ketujuh, memandang ke depan, dan di depan adalah kekekalan. Di depanlah negara Meksiko. Tapi Anda masih menginjakkan di wilayah negara Amerika Serikat. Amen. Kita masih ada di zaman Laodikia, tapi Anda sudah memandang ke depan, surga di depan Anda. Oh, terpuji nama Tuhan. Anda sedang menantikan sangkakala terakhir berbunyi. Anda sedang menantikan gempa mega berlangsung. Anda sedang menantikan bom jatuh ke tanah Amerika Serikat. Haleluya. Dan mempelai wanita akan dibawa naik. Mempelai wanita Juliet akan diraibkan, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, dan dimensi yang keenam akan dikosongkan. Oh, mulialah nama Tuhan. Glory. Praise the Lord. Tidakkah hal yang sama yang dulunya berlangsung di perjanjian lama? Amen. Di mana Firdaus dulunya juga dikosongkan. Praise the Lord. Maka Firdaus yang sekarang di dimensi yang keenam juga akan dikosongkan. Amen. Di mana dulunya Firdaus yang lama dikosongkan, dan Yesus memimpin mereka naik dan meninggalkan orang-orang kudus perjanjian lama di dimensi yang keenam. Sementara Yesus naik ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi yang ketujuh, untuk duduk di tahta Bapa, mengantarai mempelai wanita yang telah dibeli dengan lunas oleh darahnya, oleh salib, oleh darah yang keluar dari pembuluh darah Immanuel. Oh, mulialah nama Tuhan. Glory Jesus. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amen. Lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Mengubahkan Anda, menyatukan Anda, menghimpunkan kita semuanya. Haleluya. Dia yang terus memimpin kita. Dia yang terus mencurahkan pewahyuan demi pewahyuan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Roh Kudus di dalam diri 5 jawatan yang sudah menanamkan firman Tuhan di bawah hujan awal. Dan sekarang lihat apa yang berlangsung. Tuhan memberikan pertumbuhan. Amen. Roh Kudus memberikan pertumbuhan. Dia turun sebagai hujan. Oh, glory, haleluya. Dan dia kirimkan, haleluya, hujan akhir. Amin. The latter rain, hujan akhir datang, mematangkan semua benih yang sudah ditanamkan di bawah hujan awal, the former rain. Amin. Dan lihat, Tuhan sudah bangkitkan malaikat-malaikat, baik di Indonesia, baik di negara-negara yang lain. Itulah malaikat-malaikat. Karena malaikat artinya adalah seorang yang diutus. Amin. Lihat apa yang dikatakan di Matius 13. Penuaian adalah akhir zaman, dan yang menuai adalah malaikat-malaikat. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Tuhan bangkitkan 5 jawatan. Tuhan bangkitkan para pengkhotbah. Karena para pengkhotbah adalah malaikat-malaikat yang diutus Tuhan. Pastor Anda adalah malaikat jemaat untuk gereja lokal. Amen. Dan para pastor yang lain juga sama. Dan para pengkhotbah yang lain juga sama. Dan mereka semua disebut di Wahyu 19 sebagai desau air bah. Suara air yang banyak. Many waters. Haleluya. Tuhan bangkitkan para malaikat-malaikat, pengkhotbah-pengkhotbah yang mulia di berbagai bangsa.
menaburkan benih firman tersebut, amin, di negara-negaranya masing-masing, sehingga Anda melihat bahwa tampilnya para malaikat, tampilnya mempelai wanita di Indonesia, di Filipina, di Australia, di Trinidad, di Amerika Serikat, sedang menahan murka Allah. Amin, sedang menahan murka Allah. Glory, seharusnya murka sudah dinyatakan, tapi waktunya belum tiba. Tuhan masih memberikan ekstra grace, ekstra kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan sedang menantikan kematangan Anda. Tuhan sedang menantikan kedewasaanmu. Sebab yang sempurna telah tiba. Haleluya. Romeo sudah di sini. Yang sempurna telah tiba. Maka yang tidak sempurna harus berlalu. Semua yang kekanak-kanakan harus lenyap. Sebab yang dewasa, yang sempurna telah tiba. Semua yang sebagian harus lenyap. Sebab yang kepenuhan itu sudah di sini. Amin. Realisasi yang tidak sempurna harus berlalu. Sebab realisasi yang sempurna sudah ada di sini. Dan realisasi yang sempurna, dimensi dari realisasi yang sempurna adalah dimensi yang ketujuh. Itulah langit yang ketiga. Kesempurnaan itu datang. Dimensi keenam, dimensi ketujuh. Realisasi yang sempurna, itulah dimensi yang kekal. Haleluya. Dan sekarang dimensi yang kekal itu dinyatakan kepada mempelai wanita yang masih ada di dimensi 1, 2, dan 3. Anda bisa bayangkan, Anda sadar bahwa Anda bukan berasal dari dunia ini. Anda bukan warga negara dunia ini. Anda berasal dari dunia yang lain, dunia yang lebih baik, dunia yang sempurna. Haleluya, dunia alam, paralel alam semesta. Haleluya, sehingga hidupmu tidak lagi sama dengan dunia ini. Anda diubahkan oleh kuasa yang menghidupkan. Amin. Sang dunamis telah tampil, sang dinamik telah tampil. Yaitu adalah Roh Kudus, kuasa yang menghidupkan itu. Membawa tubuhmu yang fana ini untuk menjadi tunduk kepada firman Tuhan dan diubahkan kepada hal-hal yang surgawi. Oh, terpujilah nama Tuhan. Amen. Dan hanya Dia yang mengerjakan firman yang tersingkap, firman pembebasan. Haleluya, firman yang menghidupkan, kuasa pengubahan, the power of transformation. Terpuji nama Tuhan. Dialah yang mengerjakan bagi Anda dan saya. Oh, mulialah nama Tuhan di malam hari yang indah, yang mulia ini. Haleluya, Tuhan lagi-lagi memberikan segala pencerahan untuk menambahkan pengertian Anda dan saya. Amin. Air sungai kehidupan sudah dialirkan ke kota Anda, sehingga membuat kotamu bersuka cita. Kamu adalah kota yang dimaksudkan. Mempelai wanita adalah kota yang dimaksudkan. Dan Tuhan menyatakan aliran-aliran tersebut. Haleluya. Aliran-aliran dari satu sungai besar yang tidak lain adalah Yesus Kristus, sungai kehidupan itu. Mengairi akan kota tersebut. Membuat kota itu bersuka cita. Membuat mempelai wanitanya bersuka cita. Membuat anak-anak Allah bersuka cita. Membuat taman itu diairi. Di masanya bermekaran. Amen. Menghasilkan bunga-bunga yang cantik, beraroma yang wangi, haleluya, bervariasi, berwarna-warni, menghasilkan buah-buah yang matang, amen. Buah pohon mempelai wanita. Yesus Kristus adalah pohon mempelai pria, mempelai wanita adalah pohon mempelai wanita, amen. Yesus adalah jantannya, mempelai wanita adalah betinanya. Yesus adalah male, mempelai wanita adalah female. Yesus Kristus adalah mempelai pria, Anda adalah gereja adalah mempelai wanita. Oh, mulialah nama Tuhan. Haleluya. Penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Haleluya. Tidak ada sungut-sungut lagi. Tidak ada komplain lagi. Tidak ada keluh kesah. Yang ada adalah erangan. Groaning. Amen. Mengerang. Desiring. Mengerang untuk apa? Mengerang untuk segera meninggalkan tubuh yang kesakitan ini. Mengerang untuk segera meninggalkan tubuh yang berdosa ini. Untuk mengenakan tubuh yang tidak fana. Sebab jika kemah yang ini binasa, kita sudah memiliki sebuah tubuh kemah yang sedang menantikan. Oh, Dia sedang menantikan Anda, my brother and sister. Haleluya. Siapa yang menantikan? Anda. Tubuh yang kekal itu sedang menantikan Anda untuk memakaiani Anda. Oh, haleluya. Dan sekarang mempelai wanita sedang dipakaiani oleh pakaian jubah putih, baptisan Roh Kudus. Amen. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberikan lagi selubung rohani. Amen. Sehingga Anda, matamu dibuat buta akan dunia ini, tapi mata Anda dibuat melihat akan Yesus Kristus yang tersingkap. Oh, terpuji nama Tuhan. Pribadi yang kekal, pada mulanya adalah firman, dan Dialah sang Melkisedek kita, dan Anda melihat Dia muka dengan muka, sebab yang sempurna sudah ada di sini. Sebab wajah Bapa di dimensi ketujuh sudah disingkapkan pada wajah Yesus Kristus. Lukas 17. Amen. Wahyu 10 ayat 1. Itulah wajah Yesus Kristus. Itulah wajah Bapa yang tersingkap pada sang anak. Dan sang anak adalah firman itu sendiri. Dan firman itu datang kepada nabinya. Dan yang sekarang datang kepada mempelai wanita. Oh, mulialah nama Tuhan.
memanggil keluar Juliet, membangunkan Juliet. Waktunya untuk pergi telah tiba. Oh, thank you Jesus. Anda menjadi bagian yang kedua dari 3 rangkap misteri Metera yang ke-7. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan itu yang membuat kita bersuka cita, bergairah dalam hidup ini. Kita mengerang untuk segera meninggalkan dimensi ini. Haleluya. Itulah erangan kita. Dan erangan itu adalah erangan yang suci, yang kudus. Bukan suatu keluhan. Seperti keluhan para tua-tua Israel yang ada di padang gurun. Generasi tua itu mengeluh, komplain soal hidup, soal makanan. Amin. Soal semangka, ya. Soal daging. Mereka terus mengeluh. Soal roti, soal hidup hari-hari. Betul? Soal air. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipimpin oleh mata air yang berbual-bual. Seperti Israel dulunya, sesudah dikeluarkan dari Mesir. Generasi tua itu, kerjanya hanya komplain dan sungut-sungut. Sungut-sungut tentang semangka Mesir. Sungut-sungut soal roti. Sungut-sungut soal makanan daging. Sungut-sungut soal air. Anda tahu, apa yang mereka keluhkan senantiasa? Sesuatu yang sifatnya hari-hari. Kebutuhan hari-hari. Keluhan demi keluhan. Nah, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal gaji, soal bayar utang. Ya, soal anak, soal apapun yang sifatnya hanya keluhan hari-hari. Dan Anda lihat di sana, Rasul Paulus sudah mengingatkan, mereka semua binasa di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb, generasi tua yang selamat. Bersama dengan generasi muda, yaitu mereka yang terlahir di padang gurun. Dan yang disunat sesudah mereka menyeberang sungai Yordan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Generasi tua mereka semua binasa. Oh, mulialah Tuhan. Tuhan tahu menjaga umatnya. Dia bukan hanya memanggil umatnya keluar, tapi dia juga menjaga dan mensuplai umatnya di sepanjang perjalanan. Amin. Dialah Allah yang supranatural. Anda tidak perlu komplain, Anda tidak perlu mengeluh. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya. Dia tahu kapan harus menyediakan. Anda tidak perlu teriak-teriak soal kebutuhan hari-hari. Tuhan tahu apa yang harus Anda miliki dan dapatkan. Haleluya. Yang Tuhan inginkan dari umatnya hanyalah pandang tiang api itu. Pandang janji itu. Sekalipun matamu tidak melihat tanah perjanjian, tetapi kamu harus percaya by faith oleh iman bahwa ada sebuah negeri yang melimpah dengan susu dan madu. Dan di sana kamu tidak akan lagi hidup seperti di Mesir. Harus berjerih lelah untuk bertani, berjerih lelah untuk menggembalakan, mencari rumput dan lain sebagainya. Membuat pengairan supaya taman, supaya ladang, supaya sawah, kebun tidak menjadi kering. Sebab di negeri yang kujanjikan, Tuhan sudah katakan, akan kuberikan hujan awal dan hujan akhir dari mulai bulan yang pertama sampai bulan yang terakhir. Haleluya. Karena tanah yang kuberikan bukanlah tanah seperti tanah Mesir yang harus dialiri oleh aliran dari sungai Nil. Amin. Tapi tanah yang kuberikan padamu, akulah seorang yang mengairinya. Rumput-rumputnya tidak akan kering, tidak akan menguning. Terpuji nama Tuhan. Tuhan yang menjaga jika kamu ada di tanah perjanjian. Oh, mulialah nama Tuhan. Glory Jesus. Janji Tuhanlah ya dan amin. Tapi lihat generasi tua, mereka komplain, mereka sungut-sungut soal ini, soal itu, soal ini, soal itu. Pastor, gimana dengan ini dan itu? Terlalu banyak komplain. Amin. Bukan berarti kalau saya sudah ngomong kayak gini, Anda takut konsultasi dengan saya. No way. Batu Tuhan katakan Anda harus konsultasi. Jangan ambil tindakan sendiri. Jangan ambil keputusan sendiri. Anda akan binasa. Domba tidak bisa mengambil keputusan tanpa Gembala Agung tahu terlebih dahulu. Jangan bertindak lebih dahulu kemudian memberitahu, Pastor, saya begini-begini. Anda bukan bertanya, Anda bukan konsultasi. Anda hanya memberikan info. Nabi katakan, Anda harus konsultasi dengan pastormu. Amin. Karena Anda tahu, Anda percaya bahwa pastor 5 jawatan adalah malaikat Tuhan. Ya. Seperti tadi saya katakan, Tuhan bangkitkan malaikat-malaikatnya di Indonesia, di Filipina, di Australia, di Amerika Serikat, di Trinidad, di New Zealand, di berbagai bangsa, di India, di Pakistan. Amin. Untuk apa? Untuk menjaga umat Tuhan. Julietnya Tuhan. Supaya Julietnya Tuhan terjaga, terpelihara. Menjadi tenang dan resting dan beristirahat. Haleluya. Lanjut. Dan sehingga tidak ada rasa takut baik di dalam hati dan pikiran daripada Juliet akhir zaman. Haleluya. Seperti Abigail. Abigail hari-harinya penuh dengan tekanan. Karena suaminya yang Nabal yang bebal. Tetapi sesudah dia terlepas dari Nabal, sesudah Nabal mati,
dia menyatu dengan Daud. Haleluya. Hidupnya sekarang berada di bawah pengepalaan Daud, seorang raja, gambaran Yesus Kristus, Raja Teofani yang telah tampil di akhir zaman. Oh, muliakan nama Tuhan. Dia yang sudah turun, Teofaninya sudah turun. Haleluya. Dari dimensi yang ketujuh dia tinggalkan, dia turun. Amen. Praise the Lord. Dan dia menyatakan dirinya di akhir zaman. Yang sedang kita nantikan hanya satu, tubuh Yesus Kristus, jasmani, yang segera akan turun di sangkakala terakhir, pertemuan di angkasa. Dan kita akan melihat dia dengan tubuh yang sama. Haleluya. Disitulah kita mengerang senantiasa. Segera Tuhan, Maranatha, come quickly Lord. Datanglah segera Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Dan jika erangan itu besar dalam hatimu, itu yang membuat Anda tidak akan sungut-sungut, tidak akan komplain atas penderitaan-penderitaan badani yang sedang kita jalani. Amin. Sekalipun Anda hidup mungkin sedikit kekurangan dan lain sebagainya, Anda tetap memandang janji. Karena Anda hidup di dalam ekonominya Allah yang supranatural. Anda bukan hidup di bawah ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita per tahun devisa negara Indonesia. Karena semua perekonomian bangsa-bangsa sedang rugi. Penebusan sepenuhnya